Halo semuanya, apa kabarnya nih? Pada kesempatan kali ini, Bu Yola akan menjelaskan tentang materi sistem berdasarkan linear dua variabel. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa ya buat klik like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, terima kasih. Mari kita mulai pembelajarannya. Nah, untuk materi persamaan linear dua variabel adalah materi prasyarat untuk materi program linear. Nah, sebelum kita masuk ke materi program linear, sebaiknya kita harus belajar dulu nih materi prasyarat, yaitu cara menggambar sketsa grafik persamaan linear dua variabel. Nah, misalnya seperti ini. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pada persamaan linear berikut. Nah, contohnya pada soal nomor 1, Y lebih besar sama dengan 3. Nah, gambarnya seperti ini. Pertama-tama kita gambar dulu nih garis Y sama dengan 3, yaitu garis biru seperti ini. Nah, garis biru ini adalah garis horizontal yang memotong di titik 0,3. Nah, untuk tanda lebih besar sama dengan, kita arsir daerah yang lebih dari 3. Nah, gambar ini kita arsir daerah yang di atas 3. Nah, karena daerah di atas ini adalah daerah yang lebih besar dari 3. Oke, untuk soal nomor 2, X kurang dari negatif 2. Pertama-tama, kita gambar dulu garis putus-putus yang memotong di X negatif 2. Nah, garis ini memotong di koordinat negatif 2,0. Nah, kenapa nih garisnya kok putus-putus? Karena tandanya tidak ada sama dengan di sini. Hanya kurang dari saja. Maka dari itu, garis yang digambar adalah garis putus-putus. Nah, daerah yang diarsir adalah daerah yang di sisi kiri. Karena yang di sisi kiri adalah daerah yang kurang dari negatif 2. Semakin di kiri, angkanya semakin lebih kecil dari negatif 2. Oke, dari sini sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pada persamaan linear berikut. Nomor 1 yaitu X lebih besar sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 adalah garis yang memotong sumbu X di X sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat ya, garis itu adalah garis sumbu Y. Nah, karena lambangnya lebih besar sama dengan 0, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang di kanan sumbu Y. Kemudian yang soal nomor 2, Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita gambar garis yang memotong sumbu Y di titik 0. Di sini ada garis merahnya, yaitu garis sumbu X. Karena lambangnya lebih besar sama dengan, maka yang kita arsir adalah daerah yang di atasnya sumbu X. Karena daerah di atasnya adalah koordinatnya lebih besar sama dengan 0. Oke, dari sini sudah paham ya tentang cara menggambar daerah himpunan penyelesaian pada garis vertikal dan horizontal. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini saya punya persamaan linear dua variabel, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Pertama-tama kita harus menggambar persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, kita harus cari titik potong di antara sumbu x dan sumbu y. Untuk mencari titik potong sumbu y, kita misalkan x sama dengan 0. Oke, lalu kita temukan
koordinat Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita juga cari titik potong sumbu X. Kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Oke, maka kita temukan koordinat X-nya di 6. Jadi koordinat titik potongnya di koordinat 0,4 dan 6,0. Kemudian dari kedua titik itu kita hubungkan garis lurus. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita gunakan yang namanya uji titik. Kita ambil sembarang titik yang ada di koordinat kartesius. Misalnya yang paling mudah adalah koordinat 0,0. Kita masukkan ke berdasamaannya. Jadi kita substitusi dengan X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka didapat 0 lebih besar 12. Apakah 0 lebih besar dari 12? Tentu tidak kan, karena 0 lebih kecil dari 12. Jadi persamaan ini bernilai salah. Maka daerah yang menyentuh 0 adalah daerah yang salah. Daerah yang menyentuh 0 adalah daerah yang di sisi bawah garis. Maka daerah di sisi bawahnya itu salah. Yang benar adalah lawannya, yaitu di sisi atas atau di sisi kanan garis tersebut. Maka yang kita arsir adalah daerah yang benar, yaitu daerah di sisi atas garis 2x plus 3y sama dengan 12. Oke, misal saya mau coba nih daerah yang di atasnya ini, kita uji titiknya apakah daerah tersebut benar. Misal kita ambil sembarang titik di daerah atas garis tersebut. Misalnya titik 0,5. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 5. Maka didapat 15 lebih besar 12. Nah, apakah 15 lebih besar dari 12? Nah, tentu saja benar. Maka daerah yang menyentuh 0,5 adalah daerah yang benar. Maka yang kita arsir adalah daerah yang di atasnya. Oke, pasti sudah paham ya materi ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu test yourself. Di sini saya berikan soal dan kalian kerjakan sendiri. Oke, setelah ini kalian klik tombol pause ya selama kalian mengerjakan. Kalau sudah selesai, silakan klik play dan akan muncul kunci jawabannya. Oke, selamat mengerjakan. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Saatnya melihat jawabannya ya. Jadi, gambarnya seperti ini. Nah, jangan terkecoh ya dengan garisnya, karena tidak ada lambang sama dengan, maka garis yang digambar adalah garis putus-putus. Oke, pasti jawabannya benar semua ya. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya sudah masuk ke sistem perdesaman linear. Apa itu sistem perdesaman linear? Jadi, gabungan dari beberapa perdesamaan garis digabung jadi satu di dalam koordinat kartesius. Oke, mari kita bahas soalnya. Jadi pertama-tama kita gambar dulu nih persamaan garisnya. Nah, kita temukan garis yang merah adalah garis nomor 1 dan garis yang biru adalah garis nomor 2. Setelah kita gambar garisnya, kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Untuk sistem perdesaman linear, jika kalian gambar sendiri, daerah yang diarsir adalah daerah yang salah. Kenapa yang diarsir yang salah? Karena jika kita arsir yang benar, maka arsirannya akan bertabrakan. Tapi kalau kita arsir yang daerah yang salah, maka daerah yang benar lebih terlihat, jadi warnanya putih. Jadi itu ya
jika menggambar sistem pertidaksamaan linear dengan gabungan berbagai macam garis, yang diarsir adalah daerah yang salah. Oke, langsung saja kita uji titik. Misal contohnya garis 1 kita uji titik 0,0, maka hasilnya 0 kurang dari 6. Apakah 0 kurang dari 6? Ya, benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang salah, yaitu daerah yang tidak menyentuh 0, yaitu di sisi kanannya. Sisi kanannya itu tidak menyentuh 0, daerah yang salah, karena koordinat 0,0 itu daerah yang benar. Maka kita arsir. Kemudian yang nomor 2 juga sama, kita coba uji titik 0,0 juga ya. Kita temukan hasilnya 0 lebih kecil 45. Apakah 0 lebih kecil 45? Ya, benar. Maka kita arsir lawannya juga. Nah, lawannya juga di sisi kanan. Oke, kemudian yang garis 3, X lebih besar sama dengan 0, maka kita arsir daerah yang sisi kiri, karena kiri yang salah. Kemudian Y lebih besar 0, kita arsir yang bawah, karena yang bawah adalah daerah yang salah. Oke, kita temukan daerah yang putih, yang di tengah itu ya, HP-nya. Oke, jadi sudah paham ya tentang sistem pertidaksamaan linear. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu test yourself. Teknisnya sama ya, seperti tadi. Jadi kalian kerjakan dulu, kalian klik pause video ini. Kalau sudah selesai, klik play. Oke, waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jadi ini kunci jawabannya. Jadi dari pelajaran ini sudah mengerti ya cara menggambar sistem pertidaksamaan linear. Oke, pelajaran kita sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.